Provinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 30 April tahun 2006 dengan nomor registrasi 017 KIP DBI PSI dari nomor 3 dari 2026 antara pemohon meja dan suara Jambi KOM terhadap termohon kepala Desa Sakian Kabupaten Muara Jambi. Sekarang dimulai. Majelis Komisioner akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor register 017 dari KIP PDI dari KSI dari Romawi dari 2026 antara media online suara Jambi.com terhadap kepala Desa Sakian Kabupaten Muara Jambi dengan ini menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kami dari sidang pertama kami persilakan kepada Panitra untuk membacakan data tertib. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli dan pengunjung sidang A. Dipersilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Serta menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli menyampaikan suatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitia yang ditugaskan. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang A. Membawa senjata dan atau benda-benda lainnya yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana pelaksanaan dan atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli dan pengunjung sidang agar dapat mengaktifkan segala alat komunikasi dan elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap komisi informasi setelah diperingatkan dengan patuh atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ditra. Itu adalah tata tertib yang harus kita patuhi karena demi kelancaran pelaksanaan sidang. Jadi ini pemohon dan termohon hadir ya. Sebelumnya saya sampaikan kepada pemohon ada pergantian majelis untuk ketua karena demi efektivitas pelaksanaan persidangan karena ini adalah pemohon yang sama maka tadi kedua sudah memberikan papan baru terkait dengan majelis ini pergantian majelis bisa di ini ya terima ya. Selanjutnya untuk ini kali ini adalah sidang pertama sebenarnya ini sidang ketiga Pak, tapi karena dua
pokoknya surat-surat apa yang mau dimohonkan sudah tahu ya. Iya. Sudah tahu. Takutnya belum tahu jadi sidang apa gitu kan. Nah, baik. Selanjutnya saya akan membacakan, tapi sebelumnya kayaknya bagus cerita dulu lah ya pemohon dan pemohon. Kami minta kepada pemohon untuk menyampaikan identitasnya. Dan juga termohon ini Pak Kades langsung atau gimana? Saya bukan. Nah, langsung. Silakan Pak KTP-nya Pak. Silakan ke depan Pak. Pak Kades langsung ya Pak? Ya. Kuasa ya, jadi prinsipal langsung ya. Ini ya. Ini Pak Kadesnya Pak Wawan Andrian. Ya. Ya. Oke. Ini Ya. sudah ya. Oke. Ini mau difotokopi dulu. Ini difotokopi dulu nanti dikembalikan Pak. Ini saya pikir dulu. Kalau ini sudah ada ya. Kembali ya. Kembali. Pak Wawan Andrian. Oke. Silakan Pak. Dulu Pak nanti diberikan oleh staf kami. Sambil menunggu, saya akan mencoba membacakan kronologi ini bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Kepala Desa Sakai Kabupaten Muarajambi pada tanggal 15 Desember 2025. Adapun informasi yang diminta terkait dengan total pagu anggaran dana desa, dana yang ADD, dana desa dan bantuan keuangan bersifat khusus BKBK yang diterima tahun anggaran 2024-2025 mohon menjelaskan secara rinci. Mohon dijelaskan dokumen apa saja menjadi acuan SCSR, PJNDES, RKPDES, APBDES dan bagaimana sinkronisasinya dengan program dan ADD DD BKBK. Bagaimana mekanisme musyawarah desa dalam menentukan penggunaan ADD, DDDD dan BKBK serta siapa saja pihak yang dilibatkan. Apakah seluruh tahapan perencanaan pelaksanaan anggaran sudah mengikuti ketentuan Permendagri, Permendes, Pergub, mohon dijelaskan. Untuk dana desa yang diterima tahun 2024-2025, mohon dijelaskan rincian penggunaannya seperti pembangunan, pemberdayaan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, bantuan sosial. Berikutnya program dan kegiatan apa saja di dana desa pada tahun 2024-2025, mohon dijelaskan. Kemudian bagaimana proses penentuan keluarga penerima manfaat BLT dari dana desa, apa kriteria yang digunakan dan berapa jumlah penerimanya. Apakah ada kegiatan fisik yang dibiayai oleh dana desa, berapa nilai kontraknya, siapa pelaksananya, dan apakah melibatkan warga lokal. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana desa tersebut, apakah direalisasikan secara terbuka melalui media tertentu, misalnya papan pengumuman website. Bagaimana komposisi penggunaan alokasi dana desa untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, BPD, dan kegiatan lainnya. Apakah penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa berasal dari ADD, mohon sebutkan aturan perundang-undangannya. Apakah ADD juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat serta aparatur desa? Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban ADD dan apakah hasilnya data desa satu publik? Berapa total dana BKBK yang diterima tahun 2024-2025? Program apa saja yang menjadi prioritas BKBK? Mohon dijelaskan dan apa indikator keberhasilannya. Apakah penentuan kegiatan BKBK murni dari jumlah desa telah ditetapkan oleh pemerintah? Bagaimana proses pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan BKBK secara sekolah-sekolah, pihak ketiga atau dilaksanakan secara koordinasi? Apakah ada petunjuk teknis khusus dari pemerintah Provinsi Jambi terkait penggunaan dan pelaporan dana BKBK? Kemudian bahwa pemohon tidak menanggapi semua informasi sehingga kemudian mengajukan surat keberatan pada tanggal 7 Januari 2026. Bahwa pemohon tidak menanggapi surat keberatan pemohon sehingga pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 12 Maret dan Pariwisata telah meregistrasi dengan nomor sengketa 017 dari PP Presiden dari Januari 2022. Itu tadi kronologinya. Saya tanyakan kembali kepada pemohon sesuai ya? Ya, Tanggal tanggalnya sesuai ya? Sesuai. Jadi permohonan pertama kita di tanggal 15 Desember 2025. 15 Desember 2005, kemudian ke 7 Januari itu berarti sekitar di 5 berapa itu? Kita hitung dulu lah ya. Jadi 15 Desember 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tanggal Januari 11, 12, 13, 14, 15 ya. Hah? Berarti 15 hari kerja. Kemudian dari keberatannya kita hitung 7 Januari
sebelum kita masuk ke adjudikasi, yang pertama itu legal dari pemohon dan termohon itu sudah terpenuhi. Kemudian kewenangan absolut dan relatif itu sudah terpenuhi karena ini sengketa informasi, maka ini terpenuhi. Kemudian apakah ini menjadi kewenangan relatif KI karena ini KI mulai dari belum terbentuk, maka menjadi kewenangan Komisi Informasi di Provinsi Jambi. Kemudian kita sudah menghitung jangka waktu. Jangka waktu permohonan informasi publik ke keberatan itu jaraknya paling tidak 10 hari. 10 hari kerja, jadi kita hitung itu 15 hari. Jadi sudah melewati batas waktu sehingga memenuhi. Kemudian kami akan menghitung lagi 7 Januari ke 12 Maret. Kan dia masa tunggunya 30 hari plus 14 hari. Maka kami mau hitung benar-benar, karena ini pasti 43 ya. Nah, katanya ada salah ya. Apakah dia kadar masa atau pengatur? Kita hitung dulu benar-benar. Biar sama-sama nih, biar dilihat. Ini hitungnya di tanggal 7 Januari. Kita hitung ya, sama-sama 7 Januari ke 12 Maret. 12 Maret. Jadi 7 Januari ini kita hitung dari 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berakhirnya masa keberatan itu dijawab oleh Kakak Kades itu tanggal 23 Februari. 23 Februari, maka kita akan hitung waktu penyampaian ininya. Penyampaiannya kan 14 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hari ke-13 ya. Jadi hari ke-13 ini karena kebetulan ada tanggal merah di bulan bulan Februari. Februari ada tanggal merah di tanggal 16 dan 17 sehingga penyampaiannya di hari ke-13 43 hari. Jadi ini juga memenuhi syarat. Kalau tadi sempat lewat hari ke-15 tidak memenuhi syarat Pak Kades. Jadi ini karena memenuhi, karena dia 13 hari kerja maka jangka waktunya terpenuhi. Berikutnya baik, karena ini sudah memenuhi, tapi nanti ada pertanyaan untuk saudara, maka informasi ini dikuasai oleh saudara pemohon. Kami silakan karena itu bisa menyampaikan sebelumnya. Baik, terima kasih. Pertama, kalau pemohon sudah sering bertanya terkait dengan jawaban, kalau termohon baru sekali nih Pak ya? Baru sekali ini. Sebelumnya baru sekali atau 2 kali kita ada tanggal 13 kemarin ya surat dari Komisi Informasi 13 seharusnya jadwal sidang iya tinggal 13 yang pertama. Iya pertama Itu ada salah satu kaji saya mengeser saya. Iya. Pada masa kayak ini kecepatan bukan UB Ya, dulu. Kemudian kalau menurut Pak Kades sudah berapa lama Pak jadi Kades? Lebih kurang 4 tahun, Pak. Oh, baru 1 periode. Baru 1 periode. Baru 1 periode. Sekarang 8 tahun ya? 8 tahun. Jumlah KKN berapa? 570. Berarti kalau surat yang dikirim tadi tapi diterima Pak yang sebelum ini yang belum dipanggil oleh Komisi Informasi yang disampaikan oleh pemohonnya ada nyampe suratnya. Nah, kali itu saya nggak merasa lihat gitu permintaan itu. Iya. Kalau yang panggilan komisi ini ada. Oh, Iya. surat yang sebelum 2 kali yang dilanjutkan Iya. belum ada ya? Belum. Tanggal 15 Iya. temuan informasi terus tanggal 7 Januari belum ada? Belum ada. Yang mana? Kan ada tanggal 15 diajukan. Ada 15 Desember. Iya. Permohonan yang mengajukan. Iya. Kemudian tidak dibalas. Maka
Maka setelah itu tanggal 7 Januari mereka masukkan surat lagi. Enggak ada juga Pak? Enggak tahu deh Pak. Dari medianya enggak tahu? Enggak tahu. Kita aja baru ketemu ini, komunikasi itu enggak ada. Dan juga mungkin anak buah saya enggak ada yang pengen kepada saya waktu itu. Oh gitu. Ya. Berapa banyak Pak di perangkatnya? Perangkatnya 9 saya. 10 ya. Itu ada sana ya, yang untuk ngurus-ngurus ini bagian apa? Sekdes. Bagian ngurus administrasi sekdes. Sekdes. Ya. Kalau orang masuk surat kemana Pak? Pelayan saya Pak. Iya di bagian siapa yang bertanggung jawab? Kalau di sini Oh, ada pelayan Pak. ada Edi Mulyadi ada. Oh, Edi Mulyadi Kadus Pak. Oh Edi Mulyadi Kadus. Kadus. Kemudian ada juga Lasmini. Pelayan Pak. Oh Lasmini pelayan surat. Berarti surat yang pertama itu yang terimanya Lasmini, ya bukan? Pak Edi tadi, Pak Kadus ya? Ya, Pak Kadus Pak. Pak Kadus. Berarti Pak Kadus sudah menyampaikan suratnya? Rasa saya nggak ada Pak. Sebentar Pak. Dia Kadus ini berapa Kadus? Dua. Dua ya. Dua Kadus. Tapi Kadus ini tidak mesti masuk ke kantor desa? Masuk saya Pak. Saya nggak ada yang nggak masuk Pak. Oh masuk. Dua yang masuk. Oh tetap berkantor ya? 9 anggota saya masuk ke masuk terus. Iya, berarti 9 tadi sudah masuk Pak Kadus ya? Iya. Sudah masuk. Kadus. Tapi ada tanda terimanya nih tanggal 15 diterima oleh Pak Edi Mulyadi. Iya. Iya, berarti tidak ada ke Bapak ya? Mungkin nggak nyampe Pak. Apakah di share-nya di grup atau Lewat baca. Enggak dibaca Pak. Oh gitu. Ada grup Pak ya? Ada grup kami grup. Ya biasanya gimana Pak? Kalau ada orang ini kan kalau orang kampung kan jelas. Kalau Ya. ada tadi rumah Pak Kadus, Ya. rumah Pak Kades. Ya. Kalau kawan-kawan LSM, media atau masyarakat lain dari luar bisa. Kalau biasanya Pak, Ya. LSM media Pak, Iya. kebanyakan jarang ke kantor Pak. Oh, Dia langsung paling ke kantor kalau memang dia nggak kenal saya, Iya. dia minta nomor HP saya dan alamat rumah saya. Oh gitu. Nah, jadi sekiranya nanti di teleponnya, izin Pak Kades, perkenalkan ini dari media ini, Iya. saya mau silaturahmi. Oh gitu. Nah, biasanya kan, Iya. silaturahmi mungkin ya bincang-bincang mungkin. Iya. Nah, pada saat itu berhubung izin nih sedikit saya Iya, ya, coba Pak. menyampaikan sesuatu yang terjadi pada saat ini, makanya saya hari ini baru hadir. Iya. Jadi sebelumnya itu Pak, Iya. saya ada dapat via WA meminta bantuan dari salah satu mungkin bahasanya media online Pak. Oh beda. Jadi itu meminta bantuan memotong orang sakit, bahasanya orang tua yang sakit Pak. Iya, iya. Saya minta bantuan lah untuk membeli obat. Iya. Saya kirim 200.000. Minta bantuan uang Pak. Iya, Oh, sekali Pak. Iya. Saya kirim 200.000. Tiba-tiba sehari berikutnya Pak, mungkin satu hari 20 nomor dengan hal yang sama. Oh gitu. Ada motor tempat beras, ada motor bendera kuning, banyak Pak. Iya, iya. Nah, jadi itulah saya blokir terus Pak. Iya, iya. Jadi inilah mungkin saya tidak menghiraukan komisi informasi ini Pak. Iya, iya. Perkiraan saya sama dengan hal yang seperti itu Pak. Oh gitu. Mungkin daftar blokir saya itu lebih kurang 80-an ada Pak dengan hal yang sama. Ya gara-gara takut diminta lebih banyak duit lebih Bukan banyak Pak, saya sampai HP ini nggak pernah diam Pak, nggak pernah istirahat, Iya, iya. nggak pernah istirahat HP saya Pak. Iya berarti sekarang udah tahu ya. Saya sudah tahu hal ini. Iya. Saya waktu itu komunikasi juga dengan salah satu partner saya media online, media itu yang bernama Is Gondrong itu. Iya, iya. Nah, itu masih paman saya itu kan. Coba datang aja di sana dan salah itu. Iya. Nah, itu memang secara lekat kok memang diatur oleh negara. Maka saya hadir hari ini. Iya. Kalau tanpa dia mungkin sampai hari ini saya tidak hadir. Iya, iya. Jadi jujur saya tidak hadir. Ya, itu untuk Pak Kades hadir. Kalau tidak hadir dan dapat informasi Pak Kades tidak datang 2 kali, biasanya boleh kami kabulkan. Boleh ya, tanpa termohon itu boleh kami sidang. Oh, Tapi ya. kalau Pak Kades bisa jelaskan, kami tahu nih. Iya. Suratnya berarti surat yang dari pemohon tadi tidak ada terima sama sekali ya. Mungkin ada di share, mungkin pun tidak, tapi Iya. saya tidak hiraukan apa Iya. intinya Pak.
bukan suratnya tidak Tapi di-share. tidak terima, Pak, surat saya tidak terima. Ya, berarti surat hanya di-share atau pakai definisi. Misal ada surat nih Pak, dikasih ke Pak Kades dari Pak tadi Pak Kadul sudah. Suratnya kayak mana teknis? Kalau itu saya tidak ingin apa Pak. Saya merasa saya tidak ada membaca apa-apa. Kalau memang diantar ke rumah pun istri saya tidak ada ngasih. Iya, oke. Pemohon, ini kan sebenarnya kan termohon ini kan cukup apa namanya kompromi lah gitu, biasanya diterima semua ya, kecuali yang minta duit 200 sudah itu blokir semua tadi ya. Blokir, saya blokir Iya, semua. sebelum itu tidak kan? Sebelum itu saya terima semua orang Pak. Saya tidak pernah istilahnya. Ya kira-kira ada kenapa tidak misalnya datang langsung ke pemohon atau gimana gitu? Baik, terima kasih Majelis. Iya. Pertama kami sampaikan bahwa dengan kami mengirim surat, Iya. karena untuk terbuka informasi secara umum ya. Setelah itu dari keterangan Pak Kadis tadi, itu kami juga menghindari hal seperti itu. Iya. Artinya ada image Media ini cukup media gitu ya. Iya. Ada tujuan tertentu gitu kan. Iya, padahal kita minta dengan sungguh-sungguh gitu, informasi kan. Ya, Majelis. Iya. Kira-kira tujuannya pemohon. Kan pemohon ini yang ajukan kawan kita mediasi itu ya, wartawan gitu ya. Wartawan Marjani maksudnya ya. Yang ini wartawan saya yang tanya. Iya, dia maksudnya wartawan kita yang khusus Marjani ya. Iya. Iya, berarti memberitakan nanti kira-kira memberitakan untuk kawasan Marjani lah salah satunya Iya. ya. Ini ya kenapa kampung ini desa ini yang menjadi apa permohonannya? Sebenarnya untuk tujuan saya mengangkat surat itu sebenarnya acak. Oh gitu ya. Hanya kita ngambil 3 sampel. 3 sampai di satu kecamatan. Kecamatan. Ya, Jadi kita acak. Kita cari yang terdekat. terdekat. Kebetulan saya kan rumah saya di Kasar Muda juga. Oh gitu. Jadi ada anggota saya di situ yang ngantar. Jadi bukan acak namanya, dari yang terdekat ya. Kalau acak bisa yang jauh, bisa yang tengah, bisa yang kan kalau acak. Kalau ini konsepnya terdekat berarti ya, bukan acak ya kalau gitu. Tetap acak. Oh tetap Cuman acak. misalnya wilayah Supil dulu. Oh, Iya, yang soalnya ada sebelumnya ada juga kan? Ada. Ya, harapan jaya, Sinar Harapan ya kemarin ya. Sumber Jaya. Oh, Sumber Sumber Jaya. Jaya. Ya. Acak. Berarti itu ya. Iya. Berarti karena suratnya memang Pak Kades yang tidak terima, tidak tahu ya. Yang termasuk yang diminta tidak tahu Pak ya. Ya, saya tidak tahu. Bahkan tadi Komisi Informasi pun tidak tahu gitu kan. Iya, saya fungsi ini baru nanya, tahu lagi Pak. Ya, oke, mungkin cukup dari saya. Berarti memang Pak Kades termasuk ini tidak punya berarti Pak Kades ya. Ya karena Iya, karena tidak dihiraukan kemarin Pak, boleh dikatakan saya tidak mengganggu apa-apa. iya, tapi biasanya kami mengirim nih yang anehnya. Ya mungkin kemarin ini dari faktor tidak menghiraukan tadi Pak. Oh ya, oke. Karena tidak menghiraukan tadi. Oke, mungkin cukup dari saya. Silakan ke sebelah kanan. Baik, terima kasih Ketua. Yang ingin saya tanyakan yang pertama kepada pemohon, ini alasannya karena dekat dengan rumah pemohon ya untuk mengajukan permohonan. Berarti tujuan saudara untuk mengajukan permohonan ini main-main, tidak ada etikat baik berarti, karena menganggap ini adalah dekat dengan tempat tinggal rumah pemohon. Seharusnya mengajukan permohonan itu kan harus ada alasan, tujuan tertentu. Informasi itu kalau didapatkan digunakan untuk apa? Ini biar bisa meyakinkan kami sebagai majelis ya, untuk mempertimbangkan hal tersebut. Terus kepada termohon ya, sebagai badan publik tadi mengatakan bahwa surat tersebut belum diterima ya, sampai saat ini belum diterima ya. Kalau saya sendiri belum Ya, karena surat tadi berada di KAUR ya, atau Ya. harus tadi menerima surat pertama atau kedua itu KAUR pelayanan ya. Baik, kalau untuk surat yang panggilan ke Komisi Informasi diterima ya, saya terima Pak. lampirannya ada nih permohonan informasinya. Ada. Baik, terus yang ingin saya tanyakan, ini kan ada permohonan informasi ini sebanyak 18 permohonan. Siap. Ini kan ada berbentuk pertanyaan ataupun dokumen.
menurut termohon, informasi yang dimohonkan oleh pemohon ini itu termasuk informasi yang terbuka atau informasi yang dikecualikan? Ini saya belum baca Pak. Belum baca. Tadi kan sudah saya tanyakan. Kan sudah saya tanyakan. Ini ada dikirim oleh Komisi Informasi. Ya, ada. Terus ada lampirannya. Iya, tapi saya tidak baca. Nah, jadi kalau mau sidang, lain kali ini pelajaran bagi termohon. Ya. Kalau mau sidang, bawa ini dokumennya, biar jelas, biar tahu apa yang ditanyakan. Izin Pak, sedikit bukan apa Pak. Waktu itu saya tidak memperdulikan itu karena saya tidak tahu, ketidaktahuan saya. Jadi saya taruh aja di meja, entah istri saya bersih rumah, nggak ada lagi semuanya Pak. Jadi bukannya saya sengaja atau apa untuk menunda ataupun kehadiran saya di sini, tapi betul-betul ketidaktahuan. Baik, kami anggap tidak tahu sekarang. Tadi kan majelis sudah dibacakan pada ringkasan permohonan informasi. Ini kan ada salah satunya pagu anggaran desa. Ini kan semuanya sebenarnya sudah ada di desa ini. Ya. Desanya sudah ada. Itu informasi yang tentang anggaran desa. Terus ada yang lainnya. Ini ada 18 pertanyaan ini. Anggaran desa pada tahun 2024-2025. Oke. Ini dikuasai atau tidak? Iya. Dikuasai ya. Iya. Baik, terima kasih. Terus kepada pemohon, ini tujuan permohonan informasi. Kalau tadi kan mengandalkan terdekat nih, sebenarnya perlu spesifik menggambarkan tujuan dan kepentingan pemohon. Sekali lagi kami tanyakan apa sih sebenarnya tujuan dari permohonan informasi ini? Kami silakan. Baik, maksudnya jelas. Tujuan kami secara umum adalah memberikan edukasi tentang terkait informasi terhadap suatu badan publik. Terus yang spesifik adalah mengetahui apakah badan publik tersebut terbuka atas kinerja mereka dalam penggunaan anggaran baik APBD maupun APBN. Terima kasih Mas. Perlu saya tambahkan bahwa tadi bahwa bukan maksud kami main-main dalam mengajukan sengketa informasi terkait wilayah terdekat, tidak. Hanya kita kesulitan misalnya dalam pengantaran surat. Sementara kadang untuk badan publik desa-desa ini nggak punya email. Kesulitan kita di situ. Dan kita mengantar surat itu, misalnya wartawan itu, kita juga harus nggak sekedar mereka mengantar surat aja ke tempat itu kan, misalnya jauh, kita nggak mau. Itu pun kita mengantar surat yang terdekat ini, saya bilang ke PLU, kita tetap ngasih uang bensin ke mereka. Itu alasannya. Yes, makanya. Baik, ini saran bagi saya. Untuk pemohon ketahui, coba baca Perkino 1 tahun 2018. Di situ ada prosedur pengiriman surat. Ya, pengiriman surat itu ada di Perkino 1 tahun 2018 tentang prosedur standar layanan informasi desa. Nanti mungkin bisa dibaca ya. Mungkin cukup majelis. Baik, terima kasih. Jadi kepada pemohon dan pemohon ini ada yang informasi publik ya Pak dari 18 permohonan ini. Sebenarnya ini banyak pertanyaan yang berulang Pak. Ada satu dokumen saja sebenarnya sudah bisa menjelaskan seluruh isi. Jadi misalnya kalau lembar APBD itu pasti sudah tidak perlu lagi gunanya mana yang sumber BKBK, mana sumber ADD, itu pasti ada kan. Seperti itu. Jadi apa di APBD tentu kan sudah ada yang sumber BD belajarkan itu apa, kemudian yang apa namanya mekanisme musyawarah desa itu kan cuma narasi aja. Nah ini pemohon informasi ini meminta salinan dokumennya atau cuma ingin melihat saja atau mengetahui, memfoto atau bagaimana? Karena dalam pasal 35 Perki 1 2021 dan kemudian di Perki 1 tahun 2018 itu pemohon boleh cuma melihat, mengetahui. Kalau misalnya meminta dokumennya maka harus bersedia menandatangani berita acara pengerahan data untuk digunakan secara bertanggung jawab seperti itu. Jadi
cuma untuk mengetahui dan melihat saja Pak Kades, kita ada datanya nih, ingin tahu aja datanya seperti apa, atau kalau ada yang penting di foto seperti itu ya. Berarti hanya ingin mengetahui dan melihat saja ya. Baik, karena itu ada di pasal 35. Jadi ada 3 pilihan untuk melihat dokumen informasi. Boleh mengetahui, melihat, tapi kalau dia meminta salinan maka harus menandatangani surat pengisian penyerahan data yang untuk menyerahkan secara bertanggung jawab. Seperti itu ya. Berarti ini sudah terpenuhi semua pahalnya. Jadi kita dalam mekanisme kebiasaan sengketa informasi di KI itu boleh mediasi terlebih dahulu. Jadi ini tadi 4 hal tadi, kewenangan relatif, absolut, relatif, mediasi pemohon dan termohon termasuk jangka waktu sudah terpenuhi. Jadi 4 hal ini kalau sudah terpenuhi kita langsung tidak bisa dilanjutkan. Jadi berikutnya kami tawarkan nih kepada saudara termohon terlebih dahulu nih, apakah bersedia untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu. Mediasi ini nanti akan difasilitasi oleh mediator kami. Nanti silakan ngobrol antara pemohon dengan termohon, kira-kira data yang mana yang bisa diberikan dan tidak bisa diberikan. Atau memang mau bisa diberikan, tapi tadi kami cuma melihat saja, kami melihatkan dia langsung APBDes-nya. Tadi yang mau diminta dasar penggunaan ADD. Sebenarnya saudara pemohon masih minta dasar penggunaan ADD di KBK sama ini kan sudah pernah dikasih sebelumnya, sama aja sebenarnya. Untuk itu nanti kita lihat di mediasi. Iya, ya, karena kalau misalnya kemarin kan itu kan Permen Moro Jambi sama. Maksud saya daripada membantu kan datanya udah ada, Pergubnya ada, Permendagrinya ada, kemudian peraturan kementerian desanya udah ada. Saya kira nanti silakan disepakati aja seperti apa, karena kalau yang sudah bisa diperlihatkan KPDC, kemudian foto kegiatan pengadaan barang dan jasanya, kemudian mekanisme penyusunan BRT-nya seperti apa nanti dibicarakan aja, karena ini kan satu dokumen sama pertanyaan jawaban lisan kayaknya sudah cukup. Mungkin ya kalau nanti tergantung kesepakatan dari para pihak. Saya kira itu, karena ini untuk menjelaskan yang ini, karena dulu sudah pernah minta dengan kabupaten yang sama, aturannya sama kan, daripada nanti banyaknya yang bertas, mungkin itu nanti bisa disepakati. Saya kira itu ada ini, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oh iya, belum ditawarin ya? Baik, kepada pemohon bersedia untuk dimediasi? Bersedia ya. Kemudian saudara pemohon bersedia untuk dilakukan mediasi? Kalau melihat dari kondisi yang disampaikan Pak Garis tadi, tidak menguasai bahan pertanyaan gitu ya. Terus pembahasan di lapangan terkait mungkin ada apa LSM, pengetahuan, mungkin kita temukan Pak. Jadi kami menerima mediasi. Ya. Oke, berarti bersedia ya? Bersedia ya. Jadi Pak, mediasi ini ngobrol. Ini ada 18 nih, boleh nggak 18 jadi 17? Boleh nggak jadi 1? Boleh nggak jadi 2? Itu ngobrol dari hati ke hati. Nanti ada fasilitasnya mediator. Nanti mana yang disepakati dikasih. Tadi kan saudara pemohon tadi kan kami cuma nengok deh. Nanti tengok mana yang penting di fotonya. Nanti kalau misalnya nanti disepakati, nanti di mediasi berikutnya boleh dibawa berkasnya. Nanti tinggal di foto. Nanti kalau sudah oke, urusan mediasi. Jadi langsung kalau misalnya nanti hari ini sudah disepakati bawa berkasnya, misal nih minggu depan disepakati ketemu lagi dan sudah ada sepakati sekitar 90%, maka besok kita bisa langsung pembacaan putusan mediasi seperti itu. Jadi tidak lama-lama, hari ini kita buat lagi. Tergantung kesepakatan dari waktunya adalah maksimal 3 hari dari hari ini. Hari ini 3 hari kan, nanti boleh nanti hari sekarang nanti habis ini boleh langsung mediasi maksimal 3 hari setelah itu. Nanti batas waktu mediasi ini dalam 14 hari kerja. Nah, tapi kalau bisa selesai sehari tadi, ya. Oke, saya kira itu sebagai bahan informasi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya. Baik, kalau jika tidak ada pertanyaan, kita close sampai selesainya proses mediasi. Majelis bersedia akan dinawarkan di rumah